Selamat datang di channel Cik Gentar, jangan lupa subscribe dan klik tombol loncengnya, agar Cik Gentar bisa tumbuh besar dan tidak jadi anak kecil terus. Terima kasih. Bab 1261. Chard sangat menakutkan, mencapai setidaknya setengah langkah ke alam yang menghancurkan kehampaan. Dengan kepakan sayap di belakangnya, dia bergegas ke langit, dan menyerang Daniel dengan telapak tangannya, dan kehampaan itu bergetar kekuatan dan energi tak berujung musnah. Mata Daniel menyipit, dan 250 pisau lempar semuanya menyerang Chard. Melihat 250 pisau terbang bintang menyerang, mata Childe tenggelam, sayap hitam di tubuhnya tiba-tiba mengepak, dan sinar cahaya hitam meledak, langsung bertabrakan dengan pisau terbang bintang tersebut. Ledakan! 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 Serangkaian raungan terdengar, dan pisau terbang bintang serta cahaya hitam semuanya hancur. Asura 9 tebasan. Daniel mengayunkan saber Minghong. Kekuatan bintang-bintang di sekujur tubuhnya dituangkan ke dalam saber Minghong dengan gila-gilaan, melakukan Shuranine Slashes, dan melakukan 3 tebasan berturut-turut. 3 Minghong Dao yang menakutkan bersinar ke arah Childe tersapu. Bum bum bum. Childe terus mengulurkan tangannya, bertabrakan dengan lampu pedang ini. Untuk sesaat, keduanya terlibat dalam pertempuran yang sangat sengit di atas kehampaan, dan energi tak berujung dan menakutkan menyebar di atas kehampaan, membuat kehampaan di sekitar mereka beriak dengan riak tak berujung. Kekuatan Charde ini sendiri telah mencapai setengah langkah Shattering Void Realm, dan setelah bertransformasi, kekuatan keseluruhannya sudah mendekati kekuatan Shattering Void Realm. Master penghancur Void setengah langkah biasa bukanlah lawannya sama sekali, dan setelah mencapai levelnya, tubuhnya memiliki kemampuan pemulihan yang kuat, bahkan jika dia terluka parah, selama dia tidak mati, dia dapat pulih dengan cepat. Jadi itu sangat sulit terjerat. Daniel dan lawan-lawannya sama-sama cocok, keduanya bertarung dengan sangat sengit, dan ada raungan konstan dalam kehampaan. Boom! Keduanya mengeluarkan serangan yang kuat, dan keduanya mundur, riak tak berujung beriak. Nah, sepertinya aku benar-benar meremehkanmu, kamu sangat kuat. Childe menatap Daniel dengan sinar di matanya. HMPH, terima kasih atas pujiannya, tapi percuma, kamu masih akan mati hari ini. Cahaya dingin melintas di mata Daniel. Yang akan mati adalah kamu. Childe mendengus dingin, sayap di belakangnya berkelap-kelip dengan cahaya energi, dan aura menakutkan merembes dari tubuhnya. Pengadilan darah, bunuh. Setelah itu, Chard berteriak dengan keras, dan sinar cahaya berwarna darah yang tak berujung keluar dari sayap di belakangnya. Sinar cahaya berwarna darah memancarkan aura yang merusak, dan menyapu ke arah Daniel dengan gila, ingin membunuhnya sepenuhnya. Kekosongan itu hancur, tidak mampu menahan sinar cahaya berdarah. Daniel juga merasakan aura yang sangat berat dan berbahaya. Segera, mata Daniel menyipit, dan dia langsung memanggil segel 9 naga, dan kekuatan seluruh tubuhnya mengalir ke dalam segel 9 naga dengan gila-gilaan. Boom! Cahaya keemasan terang meletus dari segel 9 naga, dan kekuatan naga yang perkasa merembes ke udara. Penindasan! Daniel mendesak segel 9 naga untuk mengaung, dan segera segel 9 naga mengeluarkan nyanyian naga, dan kemudian seluruh segel 9 naga berubah menjadi naga emas dan menyerbu ke arah Chard. Bum bum bum. Dimanapun naga emas lewat, sinar cahaya berwarna darah yang menakutkan itu semuanya hancur, tidak mampu menghentikan serangan naga emas sama sekali. Pada akhirnya, serangan naga emas langsung mendarat di Chard, membunuhnya dalam sekejap. Boom! Tubuh anak itu ditelan oleh naga emas yang diubah oleh segel 9 naga, dan seluruh tubuhnya meledak, berubah menjadi hujan darah. Setelah pembunuhan Chard, segel 9 naga kembali ke keadaan semula Daniel.
di tangannya, tapi segel 9 naga bersinar lagi. Apa yang terjadi? Sebuah warna aneh melintas di mata Daniel, melihat segel 9 naga yang terus-menerus bersinar dengan cahaya. Ada juga segel 9 naga di keluarga ini, kamu beruntung, nak. Kata Longgan. Apa, ada segel 9 naga lagi? Ekspresi terkejut muncul di mata Daniel, dan dia tiba-tiba menggunakan mata peramalnya untuk memindai seluruh keluarga Charles. Aku tidak menemukannya. Daniel bertanya dengan ragu. Keluarga Charles memiliki tempat rahasia, dan segel 9 naga ada di dalamnya, tetapi ada monster tua di sana, yang kekuatannya telah mencapai Shattering Void Realm, kamu harus berhati-hati. Longgan berkata dengan ringan. Begitulah. Mata Daniel menyipit, dan mata peramalnya mencari dengan hati-hati lagi, dan segera menemukan tempat rahasia itu, yang dipenuhi dengan darah yang tak ada habisnya. Ada juga seorang lelaki tua asing duduk bersila di dalam, kekuatannya tak terduga, dan ada segel persegi hitam berkarat di tanah di sampingnya, dengan ukiran naga di atasnya. Itu persis sama dengan segel 9 naga di tangannya, itu jelas segel 9 naga lainnya, dan saat ini segel 9 naga di tanah rahasia juga memancarkan cahaya secara tiba-tiba. Segera, lelaki tua asing di tanah rahasia itu tiba-tiba membuka matanya, dan matanya menyapu ke arah segel 9 naga. Ada reaksi. Pria tua itu bergumam pada dirinya sendiri, tiba-tiba meraih segel 9 naga, dan bergegas keluar dari tanah yang padat. Detik berikutnya, lelaki tua itu muncul di luar keluarga Charles. Dia berdiri langsung di atas kehampaan tanpa mengubah dirinya sendiri, jelas mencapai Shattering Void Realm. Ini? Pria tua itu memusatkan pandangannya pada segel 9 naga yang bersinar di tangan Daniel, dan ekspresi kaget muncul di matanya. Dari mana benda di tanganmu itu berasal, nak? Bagaimana kamu bisa mengendalikannya? Pria tua itu menatap Daniel, dan berteriak dengan dingin. Apakah ini ada hubungannya denganmu? Serahkan segel 9 naga di tanganmu. Teriak Daniel dengan dingin, melihat segel 9 naga di tangan lawan, ekspresi kegembiraan melintas di wajahnya. Kakek, kamu akhirnya keluar. Bunuh orang ini dengan cepat dan balaskan dendam ayahmu. Pada saat ini, Flock, yang linglung karena kematian Childe, tiba-tiba bereaksi ketika dia melihat lelaki tua itu muncul, dan dengan cepat berteriak pada lelaki tua itu, dan dia adalah kakek Flock, kepala keluarga Charles sebelumnya. Ada apa dengan Flock? Orang tua itu memandang Flock dan berkata dengan suara yang dalam. Kakek, orang ini ingin menghancurkan keluarga Charles kita, tetapi ayahnya mengambil tindakan dan dibunuh olehnya. Kamu harus membalaskan dendam ayahmu. Flock menatap lelaki tua itu dan berkata sambil menangis. Desir. Pria tua itu menatap Daniel dengan tatapan dingin yang menakjubkan dari matanya. Kamu benar-benar ingin menghancurkan keluarga Charlesku dan bahkan membunuh anakku? Kamu benar-benar berani. Orang tua itu memandang Daniel dan meludahkan dengan dingin. Aura tak terlihat terpancar dari tubuhnya. Segera patung salju itu tidak tahan menahan tekanan aura ini, dan langsung jatuh ke tanah. Daniel berjalan turun dari patung salju, dan melirik lelaki tua itu, sementara Bastian Siu-Siu, yang sedang berbaring di atasnya, tampak bersemangat untuk mencobanya. Tentu saja, saya cukup berani. Karena saya mengatakan bahwa saya ingin menghancurkan keluarga Charles, saya harus menghancurkannya hari ini. Tidak ada yang bisa menghentikan saya. Daniel berteriak dengan dingin. Bab 1262. Pengadilan kematian. Pria tua itu berkata dengan marah, dan menekan Daniel dengan telapak tangannya. Tiba-tiba, kehampaan meraung, dan sinar berwarna darah menghancurkan kehampaan dan bergegas menuju Daniel,
kekuatannya sebanding dengan pembangkit tenaga Void Shattering Realm. Mencicit. Daniel tidak bergerak, siu-siu kecil itu langsung mencicit, melompat, tiba-tiba membuka mulutnya, dan menelan kekuatan serangan yang mengerikan itu dalam satu tegukan. Ini, bagaimana mungkin? Orang tua itu melihat pemandangan ini dengan ekspresi tercengang, dia tidak bisa membayangkannya. Segera, Bastian Siu meledak dan bergegas menuju lelaki tua itu. Pergilah ke neraka! Pria tua itu berteriak dengan keras, semua kekuatan di tubuhnya melonjak, dan dia langsung menyerang Bastian Siu dengan pukulan. Pukulan ini sudah mencapai kekuatan tahap tengah dari Shattering Void Realm. Namun, Bastian Siu tiba-tiba membuka mulutnya, dan langsung menelan tinjunya dan serangan energi yang mengerikan itu. Jika pihak lain tidak mundur tepat waktu, seluruh tubuh Bastian Siu akan ditelan oleh Bastian Siu, hilang. Pria tua itu mundur lagi dan lagi, dengan ekspresi kaget di matanya, darah berkilau di lengan yang tertelan, dan segera lengan itu kembali ke keadaan semula. Tubuh fisik dibangun kembali dalam sekejap, dan ras darah ini harus dikatakan sangat menakutkan. Boom! Pada saat ini, segel 9 naga di tangan Daniel dan segel 9 naga di tangan lelaki tua itu tiba-tiba mengaum, dan keduanya meledak menjadi cahaya terang. Segel 9 naga di tangan lelaki tua itu terbang langsung ke kehampaan, dan penampilan gelap dan berkarat menghilang seketika, memperlihatkan wajah aslinya yang sebenarnya. Seluruh tubuh bersinar dengan cahaya keemasan, dan semua jenis garis aneh diukir di sekitar dinding segel, dan naga yang diukir di atasnya juga memberi orang perasaan muncul kembali naga asli, penuh dengan paksaan yang sangat kuat. Pada saat yang sama, segel 9 naga di tangan Daniel juga langsung meninggalkan tangannya dan bergegas menuju segel 9 naga dalam kehampaan. Boom! Terdengar raungan yang memekakkan telinga, dan cahaya tiba-tiba meledak, menutup mata semua orang. Ketika cahaya menghilang dan mata semua orang pulih, mereka melihat bahwa kedua segel 9 naga telah bergabung menjadi satu dan menjadi segel 9 naga yang baru. Volumenya telah tumbuh sedikit, dan ada 2 pola naga emas di atasnya, dan perpaduan dari 29 segel naga ini, nafas yang dilepaskan bahkan lebih menakutkan. Apakah ini yang terlihat seperti? Pria tua itu bergumam pada dirinya sendiri, bergegas ke kehampaan, dan meraih segel 9 naga dengan satu tangan, tetapi segel 9 naga berubah menjadi cahaya keemasan dan mendarat di tangan Daniel. Nak, serahkan benda ini di tanganmu. Pria tua itu menatap tajam ke arah Daniel. Serahkan padamu, kamu tidak bisa menggunakannya. Daniel cemberut. Wah, coba kekuatan 9 segel naga ini menyatu bersama. Kata Longgan tajam. Bisakah segel 9 naga saat ini berurusan dengan orang tua itu? Daniel bertanya dengan suara yang dalam. Coba saja dan kamu akan tahu. Longgan berkata dengan ringan. Segel Kowon, tahan. Kekuatan seluruh tubuh Daniel dituangkan langsung ke segel 9 naga, dan tiba-tiba segel 9 naga yang baru menyatu meledak menjadi cahaya yang menakutkan dan menyilaukan. Pada saat yang sama, tampaknya ada kekuatan melahap yang kuat di segel 9 naga, yang langsung menyerap semua kekuatan seluruh tubuh Daniel ke dalam segel 9 naga. Ledakan. Segel 9 naga memancar dengan terang, memancarkan nyanyian naga yang memekakkan telinga, dan kemudian kekuatan naga yang mengerikan dilepaskan, langsung menekan ke segala arah. Di bawah kekuatan naga yang menakutkan ini, tubuh lelaki tua itu langsung mendarat di tanah, membuatnya sulit untuk terbang di udara. Gemuruh. Segel 9 naga berubah menjadi naga emas lagi, dan naga emas ini jauh lebih tebal dari sebelumnya, beberapa kali lebih besar, dan panjangnya bahkan puluhan kaki, dan langsung menuju ke arah lelaki tua itu.
Melihat naga emas bergegas ke arahnya, ekspresi lelaki tua itu segera berubah, dan dia merasakan krisis yang kuat. Dia dengan cepat berubah, dan sepasang sayap sepanjang 3 meter tumbuh di belakangnya. Sayap mengepak dan meledak. Kirim keluar kekuatan yang mengerikan dan bergegas menuju naga emas yang berubah dari segel 9 naga. Boom! Naga emas langsung bertabrakan dengan kekuatan serangan lelaki tua itu, cahaya keemasan melonjak, dan dalam sekejap naga emas mengeluarkan nyanyian naga lainnya. Kekuatan yang mengerikan meletus, dan kemudian naga emas itu langsung melahap lelaki tua itu dengan kekuatan jangka menengah di Shattering Void Realm, dan kemudian tubuh lelaki tua itu meledak seperti putranya Chard, berubah menjadi darah menghujani langit. Setelah membunuh lelaki tua itu, segel 9 naga dikembalikan ke tampilan aslinya dan dikembalikan ke tangan Daniel, wajah yang terakhir pucat. Dan semua kekuatan di tubuhnya telah ditelan oleh segel 9 naga. Dia dengan cepat mengeluarkan ambil buah roh untuk memulihkan kekuatanmu sendiri dengan cepat. Kedua 9 segel naga menyatu bersama, dan kekuatannya sangat menakutkan. Mata Daniel dipenuhi keterkejutan, dan matanya berkedip. Ketika kamu melepaskan kekuatan jiwa naga dari segel 9 naga itu akan menjadi lebih menakutkan. Longgan berkata dengan ringan. Kekuatan jiwa naga. Apa itu? Kekuatan jiwa naga adalah inti dari kekuatan klan naga kita. Setelah klan naga kehilangan kekuatan jiwa naga, itu akan menjadi naga yang tidak berguna tanpa kemampuan bertarung. Ketika kamu menggunakan segel 9 naga untuk bertarung sebelumnya, pada saat ini, kekuatan jiwa naga di dalamnya terstimulasi, menyebabkan segel 9 naga berubah menjadi serangan berbentuk naga, dan kekuatannya bahkan lebih kuat. Longgan menjelaskan. Jadi begitu, itu berarti 9 segel naga semuanya memiliki kekuatan jiwa naga. Daniel bertanya tanpa sadar. Itu benar, segel 9 naga memiliki kekuatan jiwa naga dalam keberadaannya sendiri. Jelas. Orang yang memurnikan segel 9 naga memburu dan membunuh 9 naga emas, mengekstraksi semua kekuatan jiwa naga mereka, dan memasukkannya ke dalam segel 9 naga. Itu membuat kekuatan segel 9 naga sangat menakutkan, dan juga membuat tingkat segel 9 naga sangat tinggi. Jika semua segel 9 naga terintegrasi dan kekuatan jiwa 9 naga dibangkitkan, aku khawatir 9 naga akan segel naga cukup untuk melepaskan kekuatan yang sebanding dengan artefak. Longgan berkata dengan ringan. Senjata suci. Apa ini sangat bagus? Daniel terkejut lagi. Tentu saja, jika segel 9 naga kedua ini mengilhami kekuatan jiwa naga, bahkan Master di puncak Shattering Void Realm atau bahkan Master Dzogchen belum tentu menjadi lawanmu. Namun, pada saat itu, dibutuhkan energi yang sangat besar untuk mengaktifkan segel 9 naga, jadi alammu harus ditingkatkan secepat mungkin. Hanya dengan cara ini kekuatan segel 9 naga dapat dibangkitkan. Longgan berbicara. Mengerti? Daniel mengangguk, lalu menarik segel 9 naga, matanya beralih ke kawanan itu. Kamu. Diawasi oleh Daniel, Flock gemetar, dan seluruh tubuhnya ambruk di tanah, melihat ayah dan kakeknya semuanya telah mati di tangan Daniel. Flock tidak merasakan apa-apa selain ketakutan, dan tidak bisa mengungkapkannya sama sekali, kata-kata. Bab 1263. Anak kecil, aku akan menyerahkan orang-orang ini padamu. Daniel memandang Bastian siu-siu dan mengatakan sesuatu, lalu datang ke tempat Feisuelin di penjara. Kamu di sini. Feisuelin memandang Daniel dengan tenang. Maaf, aku tidak melindungimu dengan baik. Daniel memandang Feisuelin dan berkata dengan rasa bersalah. Tidak perlu dikatakan lagi, itu pasti karena aku tidak memiliki kemampuan untuk melindungi diriku sendiri.
Fisherine menggelengkan kepalanya. Oke, keluarga Charles tidak ada malam ini, dan tidak ada yang akan menyakitimu di masa depan. Daniel membelai rambut Feiswellin dan berkata. Kemudian Daniel pergi dari sini bersama Feiswellin, dan seluruh keluarga Charles memasuki perut Bastian Siusiu, dan mereka segera dimusnahkan. 10 menit kemudian, Daniel membawa Feiswellin kembali ke rumah keluarga Locke. Tapi ketika dia datang ke sini, Daniel sedikit mengernyit, dan datang ke aula ini. Di aula ini, Lockport berdiri di samping, melihat sosok yang duduk di sana dengan ekspresi berat, sosok yang seluruh tubuhnya dibalut warna hitam. Hanya sepasang mata acuh tak acuh yang terlihat, kekuatannya tak terduga, dan tidak ada aura yang memancar dari tubuhnya, yang sama sekali tidak terdeteksi. Battle Emperor, Suelin, apakah kamu kembali? Lockport memandang Daniel dan Feiswellin dan berkata tanpa sadar. Kakek, siapa dia? Feiswellin melihat sosok hitam dan bertanya-tanya. Aku tidak tahu, tapi dia sangat kuat. Semua tuan dalam keluarga terluka olehnya. Katanya dia sedang menunggu seseorang. Kata Lockport dengan suara berat. Namun kali ini, sosok berpakaian hitam itu langsung melirik Daniel. Sepertinya orang yang kamu tunggu adalah aku. Daniel memandangi sosok berbaju hitam dan berkata dengan tenang. Iya, ikut aku. Sosok berbaju hitam memandang Daniel dan berkata dengan acuh tak acuh. Pergi? Pergi ke sana? Kata Daniel. Pergilah, kamu akan tahu. Sosok berbaju hitam itu berkata dengan dingin. Maaf, saya tidak terbiasa pergi dengan orang lain. Jika Anda di sini untuk Raja Api, saya sarankan Anda melakukannya secara langsung, jangan buang waktu. Kata Daniel langsung. Tampaknya kamu sangat pintar. Kamu benar-benar tahu identitasku. Katakanlah, apakah benih api dari api matahari yang sebenarnya ada di tanganmu? Sosok berbaju hitam menatap Daniel dan berkata dengan dingin. Aku tidak tahu apa yang kamu bicarakan, tapi kamu harus melakukannya secepat mungkin, dan aku masih akan tidur. Daniel cemberut. Desir. Sosok berbaju hitam ini muncul di depan Daniel seketika seperti hantu, dan langsung mencengkeramnya dengan satu tangan. Mencicit. Bastian Siusiu melompat, membuka mulutnya dan berteriak, dan langsung memakan lengan melambai dari sosok berpakaian hitam itu. Wajah yang terakhir berubah drastis, dan dia ingin menghindar, tetapi Bastian Siusiu langsung melompat ke arahnya, dan memakan orang ini dari atas ke bawah, dan tidak ada yang tersisa. Sosok berpakaian hitam ini setidaknya memiliki kekuatan dari Shattering Void Realm tahap menengah, tetapi pada akhirnya dia dimakan oleh Bastian Siusiu tanpa kemampuan untuk melawan. Melihat adegan ini, baik Feiswellin maupun Lockport menunjukkan ekspresi terkejut. Pada saat yang sama, di aula misterius di Eropa itu, pria berpakaian yang jelas tidak terlihat seperti bumi tiba-tiba mengerutkan kening. Ternyata mati. Sepertinya orang ini benar-benar tidak sederhana, menarik. Pria itu bergumam pada dirinya sendiri, matanya sedalam lubang hitam di alam semesta. Dan di Huasiahai, Villa Bastian. Saya tidak tahu kapan, sekelompok besar orang muncul di sini, dibagi menjadi dua faksi secara total, ada 50 atau 60 orang, semuanya adalah master di atas tingkat alam suci, dan ada beberapa ahli alam manusia surgawi di antara mereka oleh. Dan dua kekuatan utama ini adalah klan Beiming dan klan Dongfang. Tidak diragukan lagi, kedua klan pertapa ini secara khusus datang untuk berurusan dengan Daniel karena konferensi seni bela diri. Karena kekuatan tuan muda klan Beiming Daniel menurun, Beiming Xuan tentu saja tidak akan melepaskannya,
dan klan Dongfang juga ingin menyingkirkannya karena kontrak pernikahan antara Daniel dan Dongfang Yanran, akhirnya singkirkan Daniel. Untuk menangani Daniel, mereka juga secara khusus mengirim sejumlah besar master, dan untuk menangani Daniel, mereka juga mengirim beberapa master dari kesempurnaan agung surga dan alam manusia. Siapa kalian? Penjaga Villa Bastian memandang kedua keluarga itu dan berteriak dengan suara yang dalam. Engah! Dalam sekejap mata, semua penjaga terbunuh, dan orang-orang dari dua klan pertapa bergegas masuk ke dalam villa. Pada saat ini, Guangxi, Tiantu, Heian dan yang lainnya semua bergegas keluar, menatap dua klan pertapa besar itu. Di mana Daniel? Biarkan dia keluar. Seorang lelaki kuat dari kesempurnaan agung surga dan alam manusia dari klan Beiming berteriak dengan wajah dingin, dengan kilatan suram di matanya. Siapa kamu? Apa yang ingin kamu temukan Tuan Muda? Tiantu menatap sekelompok orang itu dan meludahkannya dengan dingin, dengan aura mengerikan yang keluar dari tubuhnya. Kekuatannya sekarang telah dinaikkan ke tahap akhir alam manusia surgawi, ditambah dengan alasan darah penyihirnya, itu sebanding dengan puncak alam manusia surgawi atau bahkan pembangkit tenaga kesempurnaan agung alam manusia surgawi. Bunuh semua orang ini, aku ingin melihat apakah Daniel akan keluar. Orang kuat dari klan Beiming mendengus dingin. Dan segera orang kuat dari dua keluarga besar mengacungkan senjata mereka dan bergegas menuju Guangxi dan yang lainnya. Mengaum. Tiba-tiba, raungan binatang buas keluar, dan raungan binatang itu memekakan telinga dengan gelombang suara yang bergulung-gulung, dan kemudian binatang roh tingkat kedua harimau bertaring tajam bergegas keluar, memancarkan kekuatan ganas yang tak ada habisnya, dan menatapnya dengan haus darah. Dari dua keluarga pertapa ini. Melihat harimau bertaring tajam, wajah kedua klan pertapa besar semuanya berubah, mereka berhenti, dan segera berhenti. Desir. Tiba-tiba, dua sosok tiba-tiba muncul. Kedua orang ini adalah dua pembangkit tenaga void breaking setengah langkah yang dikirim oleh klan Dongfang dan klan Beiming, dan mereka secara khusus dikirim oleh dua klan pertapa. Untuk berjaga-jaga, kedua orang ini akan menyerang Daniel begitu para master di alam manusia surgawi ini tidak dapat menghadapinya, tetapi mereka tidak mengharapkannya. Mereka bahkan tidak melihat wajah Daniel, tetapi mereka bertemu dengan binatang roh, dan binatang roh ini memberi mereka rasa penindasan yang kuat, membuat mereka merasakan bahaya yang dirasakan seluruh tubuh. Binatang roh ini tidak mudah, mundur. Dua master penghancur void setengah langkah berkata dengan sungguh-sungguh. Sekelompok orang ini segera akan mundur, ketika harimau bertaring tajam mengeluarkan raungan binatang buas, dan tubuh besarnya langsung keluar. Kemudian gambar yang sangat berdarah muncul, dan saya melihat bahwa kecepatan kedua pertapa itu tidak secepat harimau bertaring tajam, dan mereka langsung dicabik-cabik oleh harimau bertaring tajam satu persatu. Hujan darah yang tak henti-hentinya bergoyang, anggota badan yang lumpuh dan lengan yang patah terciprat kemana-mana, tanpa kecuali, lebih dari 50 master di atas alam suci yang dikirim oleh kedua kekuatan ini semuanya tercabik-cabik oleh cakar tajam harimau bertaring tajam. Mengerikan. Bab 1264. Pada saat ini, hanya dua orang kuat dari setengah langkah void breaking realm dari dunia tersembunyi yang tersisa, menatap kosong ke pemandangan ini, mata mereka benar-benar kusam. Mengaum. Harimau bertaring tajam itu meneriaki kedua orang itu lagi, dan langsung berlari keluar. Dalam sekejap ia datang ke depan kedua orang itu, melompat, dan menyambar dengan dua cakar harimau seperti kilat. Poh! Poh! Dalam sekejap, dada kedua orang ini langsung ditusuk oleh cakar harimau bertaring tajam, dan hati keduanya ditangkap dan meledak,
Dia jatuh ke tanah, matanya membelalak, dan dia tidak bisa diam. Perdamaian. Melihat pemandangan di depan mereka, Tiantu dan yang lainnya semua memiliki mata kusam, menunjukkan ekspresi yang sangat terkejut. Jelas mereka tidak menyangka kekuatan harimau bertaring tajam ini begitu menakutkan. Ini adalah pertama kalinya mereka melihat harimau bertaring tajam menunjukkan kekuatannya, dan itu sangat mengejutkan mereka. Di luar Cina, di tempat misterius, di halaman kecil biasa, seikat bunga dan tanaman ditanam. Di kursi malas, seorang lelaki tua berambut putih berbaring di sini dengan pakaian biasa, memegang sebotol anggur di tangannya. Panci itu bergetar, dan ada bau alkohol yang menyengat di tubuhnya. Saat ini seorang pemuda masuk, itu adalah Luo Qianyu. "Orang tua, kamu hidup dengan santai." Luo Qianyu memandang lelaki tua berambut putih itu berbicara dengan ringan, lalu mencium bau alkohol di tubuhnya dan berkata, "Anggur ini berbau sangat lembut dan kuat. Sepertinya kamu telah menyeduh banyak anggur yang enak, Pak Tua, ambillah. Keluar dan biarkan aku mencicipinya." "Apakah kamu tidak menemukan anggur yang enak di luar? Kamu hanya tahu untuk kembali kepadaku, kamu sudah tua." Pria tua berambut putih itu membuka matanya dan menatap Luo Qianyu. "Meskipun anggur di luar enak, itu tidak sebagus anggur yang kamu buat." Luo Qianyu berkata sambil tersenyum. "Berapa banyak tempat yang kamu dapatkan dalam konferensi seni bela diri ini? Apakah kamu mendapatkan tempat pertama?" Pria tua berambut putih itu berkata dengan ringan. "Tidak, aku bahkan tidak mendapatkan 3 besar." Luo Qianyu berbicara. "Tidak satu pun dari 3 besar yang berhasil. Mungkinkah generasi muda murid jenius di dunia seni bela diri sudah begitu kuat?" Ekspresi keheranan melintas di mata lelaki tua berambut putih itu. "Itu tidak benar. Mudah bagiku untuk masuk 3 besar, tapi aku tidak mau. Namun, memang ada banyak murid berbakat di dunia seni bela diri, terutama Suanyuan Hong, tuan muda dari klan Suanyuan, yang bahkan mengendalikan pedang Suanyuan." "Sudah." Luo Qianyu berkata dengan ringan. "Apakah itu sangat kuat?" "Bahkan pedang Suanyuan telah dikendalikan. Tampaknya keluarga Suanyuan ini akan memiliki master seni bela diri lain yang sebanding dengan leluhurnya. Tampaknya dia akan menjadi orang nomor 1 dalam konferensi seni bela diri ini." Pria tua berambut putih itu menyesap anggur di kendi dan berkata, "Tidak." Luo Qianyu menggelengkan kepalanya. "Tidak. Bukankah dia bertarung untuk tempat pertama?" Ada ekspresi terkejut di mata lelaki tua berambut putih itu. Dia dikalahkan oleh seseorang, dan kekuatan lawannya hanya di alam suci, tapi dia mengalahkan Suanyuan Hong yang berada di alam surgawi dan memegang pedang Suanyuan, dan dia juga mengendalikan Ming Hong. Pisau itu dikelilingi oleh api yang sangat kuat, itu seharusnya api tanah. Luo Qianyu berkata satu persatu. "Apakah ada karakter seperti itu?" Setelah memasuki alam suci dan mengalahkan alam surga, dia juga mendapatkan pedang Ming Hong yang sebanding dengan pedang Suanyuan. Bukankah pedang Ming Hong tersegel? Bahkan api bumi bisa didapatkan. Tidak mudah, apa miliknya nama? Pria tua berambut putih itu berseru. "Daniel." Luo Qianyu membuka mulut dan berkata, "Nama keluarga Bastian?" Mata lelaki tua berambut putih itu membeku, dan warna aneh berkedip di matanya. "Ada apa?" Luo Qianyu menatap lelaki tua berambut putih itu dengan curiga. "Tidak apa-apa." Pria tua berambut putih itu menggelengkan kepalanya, lalu berkata, "Apakah kamu pernah bertengkar dengannya?" "Tidak, aku bertarung melawannya. Aku tidak yakin bisa mengalahkannya. Dia jelas merupakan eksistensi terkuat yang pernah kulihat dalam pertarungan lintas level."
Dia sangat menakutkan saat memasuki alam suci. Mata Luo Qianyu berbinar. Oke, jangan bicarakan itu sekarang, aku masih punya banyak masalah, dan sudah sepantasnya kamu kembali. Pria tua berambut putih itu berkata dengan suara yang dalam. Ada apa? Luo Qianyu menatap lelaki tua berambut putih itu. Beberapa orang gelisah lagi, mulai bergerak, dan tidak lama kemudian itu datang, mereka semua memiliki hati yang berbeda. Pria tua berambut putih itu berkata dengan sungguh-sungguh. Apakah mereka mau? Ekspresi Luo Qianyu berubah. Nah, makanya itu menggangguku. Pria tua berambut putih itu menghela nafas. Tapi dengan kamu di sini, beraninya mereka. Mata Luo Qianyu berkedip aneh. Aku tidak terkalahkan. Pria tua berambut putih itu tersenyum tak berdaya dan menggelengkan kepalanya. Eropa, negara Y, hari baru telah dimulai. Dan di kastil besar di negara Y, ada aula dengan 13 kursi. Saat ini, 12 pria paruh baya dari negara asing sedang duduk di sini. Kepala klan, tetapi kursi milik Childe sudah kosong. Agaknya, semua orang pasti sudah mengetahui berita tentang kehancuran keluarga Charles. Salah satu dari 12 mengatakan bahwa dia adalah Jost, kepala keluarga Joker, yang terkuat dari 13 klan darah. Siapa sih yang bisa melenyapkan keluarga Charles? Kata patriark klan lain. Orang tua dari keluarga Charles itu telah menembus ke dalam kekuatan Shattering Void Realm, dan bahkan dia tidak selamat. Dapat dilihat bahwa kekuatan orang yang melakukan tembakan setidaknya telah mencapai Shattering Void Realm, tapi dia tidak tahu tujuannya. Apa itu? Apakah hanya berurusan dengan keluarga Charles, atau berurusan dengan keluarga darah kita? Kata Josh dengan ekspresi serius. Jadi apa yang harus kita lakukan sekarang? Selidiki dengan jelas. Apapun tujuannya, bagaimanapun juga, keluarga Charles adalah anggota dari keluarga sedarah, dan kita harus membantunya membalas dendam ini. Josh berteriak dengan suara yang dalam. Saat ini, di keluarga Locke, Daniel baru saja bangun, dan Fei Suelin muncul di depannya. Kamu akhirnya bangun, Putri Sarapova datang menemuimu. Fei Suelin berkata. Putri Sarapova ada di sini? Ekspresi terkejut melintas di mata Daniel. Di ruang tamu ini, Sarapova mengenakan gaun putih panjang, dengan sarung tangan renda di tangannya, duduk di sini. Yang mulia. Daniel berjalan ke Sarapova dan berteriak. Tuan Bastian. Sarapova memandang Daniel dan sedikit mengangguk. Mengapa Anda di sini, Yang Mulia? Daniel menatap Sarapova dengan ragu. Aku minta maaf atas apa yang terjadi tadi malam. Kamu disalahpahami oleh ibuku karena aku. Kata Sarapova, wajahnya berubah sedikit merona. Tidak apa-apa, karena kamu menderita, aku minta maaf. Daniel berkata dengan ringan. Kemarin, apa yang terjadi padamu? Fei Suelin datang dan memandang keduanya dengan curiga. Tidak ada. Daniel menggelengkan kepalanya. Bab 1265. Tuan Bastian dari Tiongkok, kan? Sarapova memandang Daniel dan berkata. Daniel mengangguk. Saya selalu mengagumi budaya Tiongkok, dan saya sangat ingin menghargai kebiasaan geografis Tiongkok. Saya akan pergi ke Tiongkok ketika saya punya waktu. Saya harap Tuan Bastian dapat membantu memperkenalkan negara Anda. Sawa berbicara. Tentu, tidak masalah. Saya menyambut Anda di Huaxia. Daniel berkata dengan ringan. Sedangkan Eropa, tempat candi berada. Di salah satu aula utama kuil, wajah Santo Paulus muram, dengan kilatan es di matanya, Uskup Agung berbaju merah, Uskup Agung berbaju putih,
dan para pemimpin ksatria Templar semuanya berkumpul di sini. Tuan Suci, Putra Suci terluka parah dan menghabiskan banyak kekuatan darah. Ini hanyalah provokasi ke kuil kita. Kita tidak boleh membiarkannya begitu saja. Seorang pemimpin ksatria Templar berteriak dengan ekspresi dingin. Kali ini Putra Suci mengilhami kekuatan garis keturunannya, menghasilkan reaksi yang sangat besar. Saya khawatir itu akan berdampak besar pada pertumbuhannya di masa depan. Seorang uskup agung berpakaian merah berkata dengan suara yang dalam. Kali ini bisa dianggap sebagai pelajaran untuk Adolf, tapi itu belum tentu buruk baginya, tapi orang yang melukainya tidak boleh dilepaskan. Luz, kamu memimpin Knights Templar sebelum pergi ke negara Y dan ambil dia turun. Gengsi kuil tidak bisa diprovokasi. Wajah St. Paul serius, dan dia berteriak dengan wajah suci. Ya, Tuan Suci, saya berjanji untuk menyelesaikan tugas ini. Pemimpin ksatria Templar berkata dengan percaya diri. YLD. Karena Daniel berencana untuk kembali ke Huaxia besok malam, jadi dia akan tinggal di sisi Feisuelin sepanjang hari, berbelanja dan makan bersamanya, untuk menebus ketidakhadirannya di sisi Feisuelin. Ketika mereka kembali ke keluarga Locke dalam 2 hari terakhir, mereka menemukan bahwa semua penjaga keluarga Locke terbaring di tanah dan semuanya terbunuh. Di aula, Lockport, Alice, dan Shen Yuting semuanya berlutut di tanah, dan ada sekelompok orang berdiri di aula, di antara mereka ada 12 pria asing yang duduk di sini, mereka adalah 13 klan besar dari klan darah. Kepala keluarga, tentu saja, merindukan Childe sekarang. Melihat pemandangan ini, ekspresi Daniel menjadi gelap. Siapa kamu? Daniel melirik sekelompok orang dengan mata dingin. Orang-orang Huaxia. Apakah kehancuran keluarga Charles ada hubungannya denganmu? Kepala keluarga Joker, Jost, menatap Daniel dan berkata dengan suara yang dalam. Melalui energi intelijen dari 13 klan, mereka mengetahui bahwa Flood, tuan muda dari keluarga Charles, telah menyinggung seorang pemuda Tionghoa, dan gagal berurusan dengan pemuda Tionghoa ini beberapa kali. Maka mereka langsung mengincar Daniel sebagai tersangka pembunuh yang membunuh keluarga Charles, lalu mengikuti petunjuk ini untuk menemukan keluarga Locke. 12 orang. Kamu adalah kepala dari 12 keluarga lainnya dari 13 klan. Daniel melirik ke-12 orang itu, dan berkata dengan dingin. Kamu kenal kami. Sepertinya kematian keluarga Charles memang ada hubungannya denganmu. Katakan, siapa yang menghancurkan keluarga Charles? Jost menatap Daniel lekat-lekat, dan berkata dengan dingin. Meskipun mereka tahu bahwa Daniel tidak dapat dipisahkan dari pembunuh yang membunuh keluarga Charles, mereka tidak mengira dia melakukannya. Lagi pula, Daniel terlalu muda, tidak dapat dipercaya bahwa pemuda seperti itu dapat menghancurkan orang yang kuat di Shattering Void Realm. Mereka semua berpikir bahwa Daniel meminta seseorang untuk melakukannya. Keluarga Charles. Akulah yang menghancurkannya. Tapi aku tidak menyangka 12 klan yang tersisa ditemukan bersama, tampaknya 13 klanmu memiliki hubungan yang baik. Daniel memandangi sekelompok orang itu dan mencibir. 13 klan kami milik klan darah. Jika kamu menghancurkan keluarga Charles, kamu memprovokasi klan darah. Jost memandang Daniel dan berteriak dengan suara yang dalam. Karena 13 klanmu sangat bersatu, maka 12 klanmu yang tersisa akan pergi ke neraka untuk menemani keluarga Charles. Niat membunuh yang dingin melintas di mata Daniel. Apa maksudmu? Kamu masih ingin menghancurkan 12 keluarga besar kita? Apakah kamu bermimpi? Jost dan kepala 11 keluarga lainnya memandang Daniel dengan jijik dan sarkasme. Sio-sio. Aku akan memberimu semua untuk makan malam.
Daniel mengatakan sesuatu dengan ringan, dan tiba-tiba cahaya berdarah meledak, dan tubuh Bastian Siu-Siu langsung bergegas menuju ke-12 orang itu, membuka mulutnya yang berdarah, dan terjadilah pemakan yang mengerikan. Sebelum patriark dari 12 keluarga ini dapat bereaksi, mereka dilahap satu persatu oleh Bastian Siu-Siu, meskipun mereka semua memiliki kekuatan setengah langkah alam penghancur void, atau bahkan tahap awal alam hancur-hancur. Tapi di depan Bastian Siu-Siu, dia selemah semut, tanpa perlawanan sama sekali. Tinggalkan orang ini sendiri. Tepat ketika Bastian Siu-Siu melahap setengah nyawa Jost, Daniel berteriak keras, membiarkan Bastian Siu-Siu mempertahankan setengah nyawa Jost. Saat ini, wajah Jost pucat, dan dia menatap Daniel dengan ketakutan, sekarat. Sebentar lagi anggota keluargamu akan turun menemanimu. Daniel memandang Jost saat dia berbicara, dan langsung membuka mata Shura untuk melahap semua kekuatan, esensi, darah, dan ingatannya, dan pada saat yang sama mengetahui lokasi ke-12 klan. Apakah kamu baik-baik saja? Daniel memandang Alice dan Shen Yuting. Sayang, aku tahu kamu akan muncul untuk melindungi kami. Alice memandang Daniel dan berkata sambil tersenyum. Kamu tinggal di sini, aku akan keluar sebentar. Daniel berkata, oh. Apakah kamu akan menghancurkan 12 klan? Fei Suelin memandang Daniel. Nah, potong rumput liar dan singkirkan akarnya, sehingga setelah aku pergi, mereka akan mengganggumu lagi. Daniel berkata dengan ringan. Itu hanya. Jangan khawatir, aku akan membersihkannya. Daniel mengerutkan kening setelah berbicara. Musuh benar-benar datang gelombang demi gelombang. Daniel mencibir dan langsung keluar. Di luar keluarga Locke, pemimpin Ksatria Templar, Luce, muncul dengan puluhan Ksatria Templar mengenakan kostum dan memegang pedang lebar, memancarkan keagungan di sini. Orang-orang ini semuanya adalah penguasa kesempurnaan agung surga dan alam manusia, dan Nalusi telah mencapai tahap awal alam kehampaan hancur, dan dia dapat dianggap sebagai pembangkit tenaga listrik teratas di kuil. Apakah kamu dari kuil? Melihat pakaian kelompok orang ini, Daniel langsung menebak identitas mereka. Kamu orang Cina yang menyakiti putra. Lucy memandang Daniel dan berteriak dengan anggun, mengayunkan pedang lebar di tangannya, yang 4 atau 5 kali lebih besar dari pedang biasa. Kamu masih muda, kamu sudah tua, dan semangat guru kuilmu tidak cukup? Daniel mencibir.